Dari kabar ranking FIFA Indonesia yang makin turun, sampai gosip pelatih baru timnas yang bikin heboh. Semua kejadian besar minggu ini bikin fans Garuda gregetan. Dan yang paling ditunggu-tunggu, kabar mengejutkan datang dari Eropa. Siapa sangka nama sekelas Louis van Gaal disebut bakal tangani timnas Indonesia. Langsung aja kita bahas semua kabar panasnya di video kali ini. Setelah serangkaian hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kembali harus menerima kenyataan pahit. Ranking FIFA Garuda anjlok drastis dan yang lebih menyakitkan, Malaysia berhasil menyalip posisi kita bro. Berdasarkan pembaruan resmi FIFA pada Jumat 17 Oktober 2025, posisi Indonesia kini turun dari peringkat 119 ke 122 dunia. Sebelumnya Garuda sempat unggul di atas Malaysia, tapi kini harus rela kembali berada di bawah negeri jiran itu. Penyebabnya jelas, 2 kekalahan beruntun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak, yang bikin kita kehilangan sekitar 13 poin FIFA. Kini total poin Indonesia tinggal 1144,73. Sementara Malaysia justru naik ke peringkat 118 dunia setelah meraih 2 kemenangan telak atas Laos dengan skor 3-0 dan 5-1. Tambahan 13,3 poin bikin Malaysia punya total 1161,53 poin, melampaui Garuda yang sedang terpuruk. Sementara itu, Thailand masih jadi yang tertinggi di Asia Tenggara dengan duduk nyaman di peringkat 96 dunia. Dari kawasan Asia secara keseluruhan, Jepang tetap jadi yang terbaik di posisi 19 dunia, diikuti Iran dan Korea Selatan. Sedangkan di tingkat global, Spanyol masih mendominasi puncak dunia dengan 1.880 poin, disusul Argentina dan Prancis di posisi 2 dan 3. Peringkat FIFA berikutnya bakal dirilis pada 21 November setelah jeda internasional bulan depan. Jadi, masih ada waktu bagi Garuda buat memperbaiki posisi, asal bisa bangkit di laga-laga berikutnya. Dari ranking yang melorot, semoga jadi cambuk buat bangkit lagi, karena Garuda sejatinya tak pernah menyerah. Timnas Indonesia boleh gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Tapi, perjuangan Garuda belum berakhir bro. Sekarang waktunya bangkit dan menatap masa depan yang lebih cerah. Terutama untuk proyek jangka panjang menuju Piala Asia 2027 dan bahkan Piala Dunia 2030 nanti. Dan kabar baiknya, kita masih punya deretan pemain diaspora muda yang siap jadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Pertama, Maarten Paes, kiper tangguh berusia 27 tahun dari FC Dallas. Meski sempat kebobolan 4 gol di ronde keempat, pengalamannya di MLS tetap berharga banget buat Garuda. Lalu ada Justin Hapner, bek 22 tahun yang dikenal keras dan disiplin di lini belakang. Main di Fortuna Sittard, Hapner udah kumpulin 15 caps dan masih jadi andalan pertahanan kita. Berikutnya, Nathan Choaon, si gelandang serba bisa berusia 23 tahun dari Willem Tua Belanda. Mobilitas dan visinya bikin dia layak terus jadi bagian inti timnas. Dian James, pemain kiri energik dari Go Ahead Eagles, juga layak dipertahankan. Dengan 5 cap sejauh ini, performanya di bawah Kluivert cukup menjanjikan. Lanjut ke Eliano Reinders, adik kandung bintang Manchester City Tijani Reinders. Main di Persib Bandung, Eliano baru 24 tahun tapi udah kasih kontribusi 1 gol dari 7 caps. Sementara Miliano Jonathan, swinger muda 21 tahun dari FC Utrecht, dikenal lincah dan punya dribble maut. Ia bisa jadi kunci serangan cepat Garuda di masa depan. Oleh Romeni juga jangan dilupakan. Striker 25 tahun ini sempat bikin 3 gol dalam 3 laga pertamanya bareng Indonesia sebelum cedera.
kini udah pulih dan siap tajam lagi. Dan terakhir, Mauro Zylstra, striker muda berusia 20 tahun dari Volendam. Baru 3 caps, tapi potensinya luar biasa. Tinggal butuh jam terbang lebih buat makin matang di lini depan. Jadi meski gagal di 2026, Garuda masih punya masa depan yang terang. Dengan kombinasi darah muda dan pengalaman Eropa, Indonesia bisa banget bersaing lagi di level Asia, bahkan dunia. Ingat, kegagalan hari ini bukan akhir segalanya, tapi langkah awal menuju kebangkitan baru Timnas Indonesia. Nama Louis van Gaal tiba-tiba muncul sebagai calon terkuat pelatih baru Timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert yang sedang berada di ujung masa tugasnya. Rumor ini pertama kali muncul setelah media Inggris The Touchline memberitakan bahwa Van Gaal bakal menggelar konferensi pers besar pada Senin 20 Oktober 2025. Gak lama setelah kabar itu naik, jurnalis Spanyol Victor Catalina langsung menulis, "Selamat datang Louis van Gaal," lengkap dengan emoji bendera Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya sosok Van Gaal ini? Pelatih senior asal Amsterdam ini lahir pada 8 Agustus 1951 dan kini berusia 74 tahun. Karir kepelatihannya dimulai tahun 1991 bersama raksasa Belanda Ajax Amsterdam dan langsung sukses besar. Selama 6 tahun di Ajax, ia mempersembahkan 11 trofi, termasuk Liga Champions 1995 yang legendaris. Setelah itu Van Gaal menukangi klub-klub top dunia, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munich, hingga Manchester United. Bersama Barca ia bawa 2 gelar Liga Spanyol, lalu di Bayern, juara Bundesliga 2009 sampai 2010 dan bahkan tembus final Liga Champions di tahun yang sama. Puncaknya di level Timnas. Van Gaal memimpin Belanda finish di posisi ketiga Piala Dunia 2014 di Brazil. Ia juga sempat kembali memegang Timnas Belanda di Piala Dunia 2022 dan membawa mereka hingga perempat final sebelum kalah adu penalti dari sang juara Argentina. Namun di balik segudang prestasinya, Van Gaal juga sempat beberapa kali mundur karena masalah kesehatan. Terakhir kali melatih tahun 2022 dan kini rumor kuat menyebutkan ia siap turun gunung demi proyek besar sepak bola Indonesia. Pertanyaannya, apakah pelatih berpengalaman seperti Louis van Gaal akan benar-benar datang ke Indonesia? Dan bisakah sosok sekelas dia membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah dunia? Apakah Louis van Gaal benar-benar bakal jadi pelatih baru Timnas Indonesia? Dan bisakah Indonesia bangkit dari keterpurukan ranking FIFA? Tulis pendapat kamu di kolom komentar karena suara fans adalah napasnya sepak bola. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kabar bola paling update setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dadaku.